tidak hadir ya hari ini? Ya. Sakit. Ya, sakit nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa lebih aktif ya. Biar kita saling interaktif gitu. Saya bisa memberikan pemahaman, teman-teman juga bisa memberikan pengalaman. Ini sama-sama belajar ya, jadi kakaknya juga menyesuaikan ini. Mungkin bisa kami mulai ya? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Gimana, masih pada semangat nggak? Meskipun jam terakhir, saya harap teman-teman tetap semangat sampai kegiatannya selesai ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ilmi Mufidah. Kami mahasiswa semester 5 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember. Nah, pada kesempatan kali ini saya bertugas sebagai moderator sekaligus pengantar pertama dalam kegiatan psikoedukasi ini. Nah, di sini saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan-rekan saya, ada Kak Deni, Kak Windy, dan Kak Andika. Mungkin bisa disapa dulu. Terima kasih. Jadi nanti kami akan membawakan materi masing-masing dan tentunya sangat menarik. Jadi teman-teman ditunggu aja ya. Nah, sebelumnya nanti ketika kami sedang selesai menjelaskan materi, teman-teman bisa mengisikan lembar evaluasi bagi kami. Jadi kan ada 4 materi. Materi pertama saya, kedua Kak Andika, Kak Dani, lalu Kak Windy. Nah, nanti teman-teman bisa mengisikan nama teman-teman dengan inisial, misal Ilmi Mufidah dengan inisial IM. Terus pemateri keberapa dan juga materinya apa. Lalu teman-teman kasih rating dari hasil materi yang kami berikan. Gimana? Dapat dipahami? Nah, di sini ada angka 1 sampai 7. Teman-teman bisa melingkari angka berapa yang cocok untuk kami gitu. Bisa dipahami? Bisa. Baik, selanjutnya kami akan membawakan tema yang mungkin sering banget dialami oleh teman-teman. Teman-teman tahu nggak apa itu? Iya, benar sekali. Jadi masalah yang sering dihadapi oleh teman-teman siswa yaitu kebingungan dalam menentukan pilihan karir. Nah, kebingungan untuk menentukan pilihan karir di sini bukan hanya karena teman-teman tidak
tingkat kesadaran diri, kurang tahu kemampuan dirinya, sehingga teman-teman menjadi bingung apa sebenarnya keinginan teman-teman di masa depan. Begitu, bisa dipahami? Nah, sebelum teman-teman lanjut ke materi berikutnya, mungkin teman-teman bisa mengisi aplikasi terlebih dahulu. Bisa menggunakan handphone masing-masing ya. Perlu diketahui untuk waktunya hanya sekitar 5 menit ya. Jadi teman-teman bisa kerjakan sebisa mungkin untuk mengetahui gambaran awal mengenai karir Indonesia ini sendiri. Bisa teman-teman yang bisa mengdapat bisa disalin tentunya ya. Mungkin yang sudah selesai segera disubmit dan yang belum masih tersisa waktu 1 menit lagi ya. Bagaimana? Apakah sudah selesai semua? Sudah.
sudah mengisi overview tuh, teman-teman bisa mendapatkan gambaran sebenarnya apa sih career in decision itu. Nah, career in decision menurut salah satu tokoh psikologis yaitu Osipho menjelaskan bahwa kondisi di mana ketika individu mengalami kebingungan dalam menentukan karirnya di masa depan. Nah, hal ini bisa disebabkan karena kebingungan minat, keraguan diri, kondisi keluarga, atau bahkan faktor ekonomi. Jadi, kalau teman-teman merasa bingung terhadap karir di masa depan, itu bukan karena teman-teman tidak hanya belum memiliki cita-cita, tapi karena ada banyak hal yang saling berkaitan di dalamnya. Nah, dari fenomena tersebut sebenarnya tidak jarang sekali terjadi. Jadi, menurut data yang dilansir oleh kumparan.com, sebanyak 92% siswa mengalami kebingungan karir ketika lulus sekolah. Jadi, kalau teman-teman merasa bingung terhadap pilihan karirnya, bukan berarti teman-teman tidak sendirian, tapi juga jangan terlena. Jadi tetap nikmati prosesnya aja. Teman-teman di sini masih bingung nggak pilihan karirnya? Bingung. Ya, nggak apa. Sambil dijalani kegiatan sekolahnya, sambil dicari sebenarnya minatnya apa sih, gitu ya. Nah, selanjutnya Osipho juga menjelaskan apa saja sih ciri-ciri individu yang memiliki kebingungan pemilihan karir. Yang pertama ada lack of structure. Jadi kondisi ini di mana individu kurang memiliki informasi mengenai pilihan karir, tidak tahu pilihan yang tersedia, atau bahkan individu itu bingung mau mulai dari mana. Mungkin karena dia jarang update tentang pilihan karirnya, jadi dia agak ketinggalan dari teman-teman yang lain. Nah, yang kedua ada approach conflict, yaitu kondisi ketika kalian memiliki banyak sekali pilihan karir yang menarik, tapi semakin dipikir teman-teman tuh semakin bingung. Yang ketiga ada external barrier. Nah, kondisi ini disebabkan oleh adanya tekanan dari kondisi eksternal, misal dari keluarga, teman sebaya, atau bahkan lingkungan sosialnya. Yang terakhir ada personal conflict. Ini kondisi ketika di mana teman-teman masih ragu terhadap minatnya, kurang yakin, atau bahkan belum terbentuk nilai atau potensi dalam dirinya. Nah, ciri-ciri ini bisa terjadi sama setiap orang, atau bahkan ada salah satu yang mengalami cirinya. Teman-teman di sini mengalami salah satunya enggak? Belum? Ya, selanjutnya yaitu ada penyebab. Nah, sebenarnya apa sih penyebab dari career indecision ini sendiri? Yang pertama ada kecemasan. Jadi individu itu merasa takut gagal atau bahkan takut untuk memulai. Yang kedua adanya kurangnya informasi. Individu enggan untuk mencari informasi yang ada, jadi dia tidak tahu informasi apa yang tersedia. Yang ketiga itu konflik internal. Nah, dia belum tahu apa minatnya atau bahkan keinginannya apa, jadi dia belum membentuk prioritas hidupnya itu sebenarnya apa sih gitu. Mungkin contohnya teman-teman di sini ada yang masih sering nyontek tugas temennya enggak? Nah, itu berarti kan teman-teman belum yakin sama pilihannya sendiri, sama kemampuannya sendiri. Nah, kalau udah tahu kalau tersebut membentuk teman-teman menjadi tidak yakin dengan kemampuannya sendiri, mungkin bisa dikurangi dari sekarang ya. Jadi sebenarnya career indecision itu maklum sekali terjadi ketika teman-teman masih berada di tahap SMA ini. Tapi teman-teman bisa mulai membentuk nilai-nilai diri seperti menemukan bakat, menemukan minatnya apa. Nanti teman-teman membentuk kesadaran diri, lalu dikaitkan dengan sebenarnya teman-teman tuh pengen jadi apa sih di masa depan gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah mulai membentuk planning, bisa diceritakan nggak? Siapa? Kamu ada nggak? Mungkin setelah lulus SMA
biasa dipanggil Olivia. Ya, jadi siapa Olivia? Planning saya setelah lulus dari SMA ini, saya akan melanjutkan kuliah dan kemungkinan besar saya masuk ke jurusan Fakultas Afirmasi. Si Olivia ini udah tahu dia bakatnya di apa, jadi dia pengen melanjutkan ke ilmu yang mendalami di bakatnya dia. Nah itu artinya si Olivia ini mulai membentuk kesadaran diri tentang kemampuannya itu sebenarnya apa sih. Nah mungkin teman-teman udah apa ya, mungkin kita rehat sebentar karena ini kan agak berat ya temanya. Teman-teman mungkin juga masih belum familiar dengan masalah ini. Mungkin kita bisa rehat dengan SBK. Mau tidak? Mau. Oke. Untuk SBK akan dipandu oleh rekan saya ya. Ada Kak Andika. Selama materi ini kita akan melakukan ini ya, tapi sebelum itu saya akan membagikan sesuatu. Mungkin untuk panduan SBK-nya bisa didengarkan panduan dari Kak Andika ya. Nah, untuk panduannya, nama permainannya adalah jika maka. Karena jika maka itu. Nah, contoh ya, jika saya menjadi dokter, maka saya akan menyembuhkan luka hatimu. Nanti caranya nanti akan saya panggil sesuai absen ya. Maksudnya sesuai nomor urut absen. Kalau ini bebas random lah.
Tapi baru ngasih alasannya dia nggak cita-cita apa, baru yang biru. Nunggu dari kalau gini, kalau masuk gimana? Alasannya kan belum tahu cita-cita, Pak. Enggak, kamu belum tahu cita-cita. Udah nulis alasannya. Terus apa alasannya? Tulis dulu ya. Ayo tulis dulu kan. Terus supaya jika saya mendengarkan musik, maka saya akan tidur. Boleh berdiri, lalu bacakan. Jika saya menjadi seorang guru, Maka saya akan berdiri. Yang terakhir ya. Yang biru, yang ini ya. Jika saya seorang presiden, maka aku akan jadi speaker.
Oke, selanjutnya lanjut ke materi ya, akan dipanggil oleh rekan saya. Baik. Kalau masih udah semangat atau belum? Baik, saya ada pertanyaan. Siapa yang ingat namaku? Apa dari? Baik. Tadi kan udah speaking ya. Pada udah happy kan? Nah, di sini tadi kan dijelasin sama Kak Ilmu tentang carrying this. Nah, balik. Nah, tentang karir intervision kan ya, ada penyebabnya, itu ada kecemasan, kekurangan informasi dan konflik internal. Nah, ada yang tahu nggak kenapa bisa terjadi itu? Ada tahu nggak? Karena yang bisa jawab dapat terima tuh. Ada yang tahu kenapa terjadi? Bisa terjadi penyebabnya karir intervision? Gak ada ya? Baik. Ya. Tadi pertanyaannya kan kenapa 3 faktor tersebut menjadi penyebab karir intervision? Karena 3 faktor tersebut mengalami mental. Baik, sebenarnya bisa juga seperti itu, tapi ada yang lebih tepat daripada ini. Terus, nah dari 3 penyebab itu terjadi karena self awareness yang tinggi. Nah, self awareness ini ada yang tahu nggak? Ada self awareness ya? Ada nih, ada tokoh psikologi yaitu yang bernama Daniel Goleman. Di sini menjelaskan bahwa self awareness adalah kemampuan untuk mengetahui faktor motivasi kepribadian serta referensi diri dan memahami bagaimana faktor-faktor di atas mempengaruhi penilaian keputusan dan interaksi seseorang dengan orang lain. Ada yang paham nggak? Ada yang paham nggak? Ada ya? Nah, jadi dari sini nih kan dijelasin kemampuan untuk memahami faktor motivasi kepribadian serta preferensi diri dan memahami bagaimana faktor tersebut. Nah, di sini nih kita nih memahami diri kita sendiri, kayak motivasi kita itu apa, kepribadian kita itu seperti apa, dan cara kita melihat diri kita seperti apa. Nah, dari itu semua kita tahu cara berinteraksi, mengambil keputusan dan berinteraksi dengan orang lain. Contohnya kayak aku nih kan, anggaplah kemudian ini pemalu aja. Belum pemalu ya. Jadi sebisa mungkin aku kan akan menghindari berinteraksi dengan banyak orang. Nah, karena aku tahu ya, aku nggak mungkin nih sembarangan ngomong sama orang yang nggak kenal kan, kayak saya sudah intinya nanti kan. Dan juga ya di sini bisa, dan dari ini kita bisa juga untuk mengambil untuk karir kita. Contohnya, tadi siapa? Paulin kan ya? Dia tahu kan dia minatnya di farmasi. Nah, dia kan termotivasi nih. Karena dia mau di farmasi kan, dia mungkin udah masuk IPS. Karena sekarang di IPA dan juga belajar kimia kan. Jadi intinya dari ini ya, kita ini tahu kemampuan diri kita ini, diri sendiri dan motivasi ini untuk kita mengambil keputusan ke depannya dan berpengaruh untuk berinteraksi dengan orang lain juga. Bisa dipahami? Ya. Jadi selanjutnya. Nah, dari sini ini ada aspek-aspeknya. Pertama itu ada emotional awareness. Dan yang kedua itu accurate self-assessment. Dan yang ketiga itu self-confidence. Nah, yang pertama di sini ada emotional awareness, di mana kemampuan mengenali emosi diri, memahami pemicunya dan menjadikan respon terhadapnya. Nah, dalam aspek ini, individu di sini memahami emosi yang terdapat pada
diri individu seperti marah, senang, cemas, dan takut. Nah, dan juga ya, individu yang memahami ini, yang memahami emosinya bisa mempengaruhi cara dia berpikir, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan orang lain. Baik, sebagai contoh, nah, banyak kan ya kita di sini nih, yang sedih kan kebanyakan kita nggak banyak ngomong kan. Nah, dari situ kita tahu nih, kita sedih, jangan banyak ngomong, karena kalau kita banyak ngomong, kita nggak kelihatan di sedihnya. Orang yang memiliki aspek emosional ini, dia lebih tahu tentang emosi dia sendiri, dan dirinya dia tahu nih, aku harus bersikap seperti apa kalau lagi senang, lagi stres, atau lagi bahagia. Contohnya kayak tadi nih, aku bahagia nih, ada yang ngirim namaku, aku kasih reward kan. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Baik, selanjutnya itu ada accurate self assessment, di mana kemampuan mengenali kekuatan dan keterbatasan diri secara realistis untuk membantu pengembangan diri. Nah, saya paham nggak maksudnya gimana? Jadi maksudnya di sini itu ya, individu ini mampu mengenali kekurangan dan kelebihannya dirinya masing-masing. Contohnya seperti, nanti setelah lulus surat, setelah SMA nanti apa beda? Mau ambil jurusan? Jawaban juga. Kenapa ambil akuntansi? Baik, anggaplah yang tadi kan apa namanya? Mbak Mira ya, dia mau ambil di jurusan akuntansi, ya kan? Nah, mungkin ya di sini Mbak Mira belum tahu apa dia kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Mungkin karena mungkin Mbak Mira ini ingin mencoba mencari kekurangan dan kelebihannya masing-masing ini. Aku nanti di sini. Sebab ya, Mbak Mira ini ambil dia akuntansi. Dia cocok nggak ya nanti ya? Oke, maaf ya. Mohon maaf, baik, salah. Mbak Mira, hobi di bidang hobi. Nah, oke, baik. Di sini kan Mbak Mira hobi olahraga kan? Nah, kemungkinan dia nih, kita kan ada kelas olahraga, matematika, dan juga apa? Kemudian mata pelajaran kalian, olahraga kan ada olahraga, matematika apa lagi? Ya, fisika kan ya. Mungkin ya, di sini Mbak Mira lebih suka nanti di pelajaran olahraga daripada di bidang matematika. Karena kan Mbak Mira lebih suka di olahraga daripada di matematika kan. Nah, orang yang memiliki dua pas dulu ya.
olahraga, ya kan? Nah, kan kemungkinan besar, nggak mungkin toh Mbak Mira lebih suka pelajaran matematika daripada pelajaran olahraga, bisa kan? Nah, baik, di sini ya orang individu yang memiliki algoritma di sini ini sudah memiliki tujuan dan dia tahu harus gimana, karena orang yang individu yang memiliki algoritma ini dia tahu kekurangan dan kelebihannya sendiri. Jadi di sini dia tahu harus mengembangkan yang mana dan juga mengurangi yang tidak bermanfaat untuk diri sendiri. Contohnya seperti tadi, anggaplah aku nih ya, aku kan habis lulus ini kan langsung mau cari kerjaan kan ya di bidang HRD lah. Terus aku kan cari tahu nih bagaimana cara masuk di bidang itu dan apa yang harus dipelajari. Nah, karena aku punya kemampuan di bidang itu, jadi aku tekuni kayak sekarang aku lagi belajar psikologi. Nah, di mana di psikologi kan juga belajar tentang sumber daya manusia. Nah, akhirnya kan juga tentang sumber daya manusia itu kan. Jadi aku menggali potensiku lebih dalam, lebih matang lagi untuk bisa masuk ke bidang itu. Jadi pahami nggak? Terus selanjutnya di situ ada self confidence. Nah, karena keyakinan akan kemampuan diri sendiri sehingga individu mampu mengambil tugas dan tantangan tanpa juga terpengaruh tekanan luar. Nah, ini nih, contohnya kan menghadapi tugas dan tantangan tanpa juga terpengaruh oleh tekanan luar. Maksudnya, contohnya gimana? Bidang apa? Dan mudah punya nggak? Bidang olahraga? Bisa. Kan ya, kajian ya. Nah, mungkin ya, masnya ini kalau disuruh ikut lomba angkat beban mungkin dia percaya atas kemampuannya sendiri. Nah, tapi kalau masnya kan suka olahraga juga, tapi untuk diikuti lomba yang lain mungkin masnya akan menolak karena dia tahu kemampuan dia ada di situ. Bisa juga, tapi dia akan lebih percaya diri jika dia disuruh ikut lomba angkat beban karena dia mampu dan percaya diri dan dia juga akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia miliki dan juga apa yang dia percayai. Bisa dipahami? Baik, selanjutnya. Selanjutnya di sini ada karakteristik self awareness. Di mana pertama itu pengaruh emosi. Orang yang bisa mengenali emosinya sendiri dan bisa emosinya itu bisa berpengaruh terhadap diri sendiri, itu termasuk ke karakteristik self awareness. Nah, kalau itu kondisi diri. Di dalam kondisi diri sini, individu ini bisa mengenali dirinya sendiri lebih dalam. Dan yang kedua itu evaluasi diri. Yang ketiga evaluasi diri. Di dalam evaluasi diri ini menerima kritik dan saran dari orang lain. Kayak anggaplah kan di sini semua pernah ada membuat kesalahan kan dan ditegur kan. Nah, orang yang memiliki karakteristik evaluasi ini sendiri, dia tidak akan menolak mentah-mentah kritik dari atau saran dari orang lain. Dia akan menerimanya. Itu adalah salah satu ciri untuk orang yang memiliki karakteristik self awareness. Yang kedua di sini terbukti pada masukan seperti tadi yang tidak langsung diambil kedua, tidak ditolak mentah-mentah saran dari orang lain. Dia akan mencerna, oh jadi aku seperti ini salah, harusnya tidak seperti ini. Maksudnya itu keyakinan diri. Seperti tadi yang dia kan yakin dengan kemampuan dia dalam angkat beban. Jadi
dengan cara ini mandiri itu bisa termasuk ke politik sebenarnya. Bisa dipahami? Baik, selanjutnya. Nah, ini ada cara untuk mengatasi atau meningkatkan self awareness. Nah, yang pertama itu self talk. Yang pertama itu self talk. Ada yang tahu self talk ini seperti apa? Ada yang bisa jawab nggak? Artinya aja deh. Ya, Apa artinya. itu self-talk? Angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Yang Angkat bisa tangan, jawab angkat tangan. dapat reward. Angkat tangan, angkat tangan. Nah, siapa namanya? Ya. Iya. Iya. Apa dia? Ada pada diri sendiri. Dapat. Di sini kan tadi berbicara tentang diri sendiri kan. Di sini sebenarnya ada yang mengalami nggak? Habis ngomong sama orang terus nggak lama kayak ngomong sama diriku, ya, aku ngomong gini salahnya sama orang itu ya. Ada yang pernah nggak? Kayak apa sama itu? Nah, tuh. Jadi di sini cara mengatasi dan meningkatkan self-awareness. Dari self-talk ini untuk kita tahu sadar akan kesalahan yang kita buat dan apa yang kita berbuat. Nah, selanjutnya yang kedua di sini ada mendengarkan orang lain seperti yang tadi. Kan kita tadi membuat kesalahan dan ditegur kan. Nah, di sini kita akan mendengarkan teguran atau masukan dari orang itu seperti kita kamu janganlah gitu-gitu. Itulah salah satu untuk meningkatkan self-awareness. Bisa dipahami? Yang ketiga itu mencari informasi tentang diri sendiri. Nah, di sini ya, yang untuk mencari informasi tentang diri ini, di sini kita berani mencoba hal baru. Kayak apa sih kemampuan kita nih? Kalau kita kesini, kita bisa langsung ini, kita bisa kayak Mas tadi. Dia kan kemampuannya kan di agak lebar. Sebenarnya aku bisa masih mencari informasi tentang diri sendiri, apa yang cocok dengan dia dan apa yang cocok dengan dia. Nah, itu juga termasuk ke cara mengatasi atau meningkatkan self-awareness. Bisa dipahami? Baik, selanjutnya itu yang terakhir, mengkonsep, yaitu membuka diri kepada orang. Kita nunjukin nih diri kita seperti ini, kurangnya kita seperti ini, dan apa yang kita kurang, agar orang itu tahu, oh kita orangnya kayak gini, dan juga dia orang itu bisa berpikir atau berinteraksi dan kita itu bagaimana. Dan juga cara ini bisa untuk meningkatkan self-awareness dan meningkatkan self-awareness. Bisa dipahami? Baik. Baik, untuk materi dari saya sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya, itu Berlindi. Terima kasih. Oke, sebelumnya aku permisi untuk perkenalan ulang ya. Halo semuanya. Hai.
dalam perencanaan karir itu terdapat 3 proses utama. Yang pertama teman-teman bisa baca itu adalah penilaian terhadap masa depan. Nah, penilaian terhadap masa depan ini, jadi teman-teman itu harus sudah tahu arah atau tujuannya itu kemana. Kayak tadi itu ada beberapa yang speak up ya dari audiennya sendiri mau ke farmasi, berarti kan mau ke kuliah gitu ya. Itu kan sudah tahu gitu mau kemana gitu. Selanjutnya yang kedua ada merencanakan langkah-langkahnya yang akan dilakukan. Nah, untuk yang merencanakan langkah-langkah yang dilakukan itu tuh kita harus mencari informasi-informasi tersebut. Misalnya kan dari teman-teman itu mau lanjut ke kuliah ya. Nah, jadi kuliah itu kan pasti ada informasi dari universitasnya, terus informasi tentang fakultasnya atau informasi-informasi yang berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki oleh si teman-teman sendiri gitu. Soalnya yang terakhir dan yang paling penting adalah penilaian secara rasional dalam pengambilan keputusan. Nah, ini kenapa dianggap sangat penting? Ya, karena kan tadi udah dijelasin ya sama Kak Dani tentang open cell. Ada yang mau dijelasin nggak tentang open cell itu apa? Terus membuka pesan dari namanya siapa? Michelle. Oke, open source itu kita membuka diri ya terhadap masukan-masukan yang ada. Oke, itu penting banget sih buat kita tuh menerima masukan-masukan. Tapi ada nantinya nih ya guys, kita tuh jangan menelan mentah-mentah informasi tersebut. Karena kan kita nanti yang merencanakan karir tuh adalah kita. Nanti yang turun itu ke lapangannya itu adalah kita. Kan bukan disetir orang lain. Sebaiknya masukan-masukan itu tuh disaring terlebih dahulu, lalu itu dijadikan sebagai bahan evaluasi kita terkait pengambilan keputusan sendiri. Itu kembali lagi kita yang menentukan. Dapat dipahami teman-teman? Oke, bisa di next. Oke, dari di sini mungkin karir planning tadi itu sedikit rada luas gitu ya mungkin. Dan itu berkaitan sama pengetahuan tentang gimana sih kemampuan dari teman-teman. Tapi pasti ada dong di kelas ini tuh yang masih bingung sama kemampuannya. Di sini siapa yang masih bingung tentang kemampuannya? Bisa angkat tangan? Bingung kemampuan dan keterampilannya seperti apa? Bisa angkat tangan? Bisa masih bingung? Masih bingung. Oke, aku akan lebih lagi ya informasi. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman, oke, harap tenang, permisi mas. Permisi ya, yang biasa lagi. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada teman-teman yang masih bingung tentang apa itu kemampuannya, terus apa itu keterampilannya, aku ada lagi satu cara, yaitu dari tokoh psikologi industri organisasi, yaitu nama tokohnya itu John Holland. Catat ya teman-teman, John Holland. Oke, nah nama teorinya ini yaitu Piaget, R-I-A-S-E-C. Nah, Piaget ini merupakan akronim yang dibuat oleh si John Holland. Yang pertama ada R. Nah, R ini bisa dilihat ya teman-teman di PPT ada realistik. Nah, realistik ini merupakan gimana individu yang suka dengan pekerjaan lapangan, pekerjaan yang langsung nyata dan bekerja praktis. Nah, biasanya tipe pekerjaan yang di sini tuh seperti kayak petani, terus militer, dan juga olahraga. Tadi siapa yang suka angkat beban ya? Berarti kamu bisa saja termasuk ke dalam kategori realistik. Selanjutnya next. Yang kedua ada I, investigatif. Nah, investigatif ini berkebalikan dengan realistik, yaitu investigatif yaitu suka dengan pemikiran yang mendalam. Dia tuh suka sekali untuk menyelesaikan permasalahan yang sangat kompleks. Mohon tenang ya.
dokter, terus ilmuwan, peneliti bisa nih masuk di sini. Selanjutnya, next, selanjutnya di sini ada artistik. Nah, artistik ini merupakan si individu yang suka mengeksplorasi, suka mengekspresikan dirinya dengan lebih bebas lagi. Nah, dia tuh biasanya lebih menekankan kepada seni-seni kayak gitu. Jadi itu tipe pekerjaannya seperti musisi, aktor, dan sebagainya. Nah, bisa next. Selanjutnya ada sosial. Nah, sosial ini sebenarnya 11-12 sama artistik, tapi itu artistik kan lebih individualistik ya. Sedangkan sosial itu lebih senang mengekspresikan dirinya kalau misalnya kita berhubungan dengan orang-orang, melayani orang-orang, kesejahteraan sosialnya gitu. Jadi tipe pekerjaannya itu seperti dari kami ya, fakultas kami yaitu psikolog, ya, psikologi, psikiater gitu dan sebagainya. Next Kak. Selanjutnya ada entrepreneur. Nah, entrepreneur di sini yaitu tipe dari seseorang yang suka sekali memimpin. Jadi tuh dia kalau misalnya di organisasi itu lebih suka kayak berdebat gitu, terus kayak dia tuh pasti dijadikan ketua gitu. Nah, biasanya tipe ini tuh dijadikan sebagai patokan untuk pengambilan keputusan. Nah, untuk tipe pekerjaannya tuh seperti apa ya? Aku lupa pengusaha, politisi, dan juga sebagainya. Next Kak, ini yang terakhir ya. Yang terakhir ada konvensional. Nah, konvensional ini merupakan tipe individu. Oke, aku lanjutkan. Tipe individu yaitu dia tuh suka banget sama kesistematisan atau terorganisir gitu. Jadi orangnya tuh terstruktur. Dia tuh gak mau kalau misalnya kerjain tugas itu misalnya ini sulit, aku lanjut ngerjain yang lainnya deh, enggak. Dia tuh harus mulai dari awal sampai akhir harus clear gitu orangnya. Nah, biasanya tipe ini tuh sering bekerja di data-data, terus data numerik dan juga angka-angka gitu. Nah, biasanya untuk tipe pekerjaannya itu seperti admin atau sekretaris pribadi dan juga sebagainya. Nah, ini kan yang terakhir. Nah, perlu diperhatikan ya teman-teman, sebenarnya dari beberapa tipe yang dikeluarkan oleh jurnal ini bukan berarti kita tuh bisa mematok kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tipe ini. Yang terpenting setiap tipe tuh pasti ada kelebihannya sendiri, jangan memandang dari kekurangannya itu. Oke, mungkin segini saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Kak Anjela.
Jatim. Oke, tuh dibaca dulu. Siswa ini menggambarkan individu yang suka meneliti, menganalisis dan memecahkan masalah sehingga betul-betul bidang ilmiah dan penelitian. Oke, tepuk tangan nih. Oke, jadi tadi kan dari si pihak cowok udah ada yang sharing planningnya, dari yang saya sudah ada. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau sudah keburu pulang? Ya. Jadi kamu punya tiga tipe level yang sangat dominan gitu ya. Nah mungkin Michelle buat lebih meyakinkan nanti ketika mau mau ambil jurusan yang salah satu jurusan yang dari ketiga ini mungkin bisa menggunakan psikotes seperti tes UNAT, tes BANPAN. Jadi nanti lebih valid sebenarnya Michelle ini contohnya kemana sih? Jadi kalau jadi kan kita pasti punya banyak sekali pilihan tuh kayak tadi di ciri-ciri kalau Indonesia itu baik ospeke. Nah, kamu punya banyak sekali pilihan tapi makin dikit makin bingung. Nah, solusinya mungkin Michelle bisa menggunakan psikotes untuk mengetahui hasil itu apa sih sebenarnya. Jadi dia lebih yakin nanti mengambil keputusan apa yang harus dilakukan. Dia juga investigasi jadi mungkin dia lebih lebih yakin sebenarnya lebih banyak lagi bisa menggunakan psikotes yang emang terakreditasi gitu yang udah ada psikolognya. Ya kan jadi ya semangat pasti teman-teman di sini pasti bisa menemukan sebenarnya apa sih pilihannya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kita mungkin bisa Nggak apa-apa. Ya itu susahnya di Indonesia ya. Susahnya di ekonomi. Mungkin nanti Michelle bisa cari tahu teman-temannya kayak di luar negeri. Mungkin bisa dimulai dari daerah dulu ya. Biasanya kalau dari dulu saya itu diambil ya itu saya juga jawab sampai di akhir dia itu nanti ada psikotes lagi untuk mengetahui sebenarnya minat dia itu kemana jadi mungkin bisa dilakukan isi sebaik mungkin. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada yang mau sharing planningnya lagi? Hadiahnya masih banyak kok ini. Orang aja terakhir. Orang terakhir. Gini deh, aku kasih satu pertanyaan. Siapa yang bisa jawab, aku kasih 2 hadiah lagi. Oke? Ini pertanyaan mudah kok. Tadi kan aku jelasin ya, ada dari tokoh psikologi organisasi industri organisasi yang nyiptain teori Piaget.
Ada yang tahu itu cepetan. Iya. Iya. Betul sekali. Ini buat kamu yang mulia. Mungkin sebelum itu teman-teman bisa mengisi postcard ya. Tadi kan ada overview, gambaran awal. Nah sekarang ada pretest, teman-teman sudah mendapatkan materi, sudah mendapatkan wawasan. Nah bisa diisi tadi biasanya. Waktunya sama ya, 5 menit. Diisi ya. Mungkin kalau yang nggak bisa kirim linknya aja pada masa ini. Yang bisa minta tolong kirimin link di formnya nggak? Di kelas. Apakah sudah semuanya? Sudah.